Sabat ini juga salah satu institusi yang diciptakan Tuhan di Minggu Penciptaan pada hari ke-7 ya. Sabat unik, hari ke-7 unik oleh karena Tuhan beristirahat, God rested in it, God blessed it, and make it holy. Tidak ada hari lain yang seperti hari Sabat, di mana Tuhan memberkati itu dengan 3 kegiatan ini. Beristirahat, Tuhan berkati, dan Tuhan menyucikannya, kuduskannya. Saya punya pertanyaan. Kenapa ini orang sudah banyak belajar juga di buku Daniel, Wahyu, waktu orang kuliah dulu. Dan dikatakan bahwa Sabat itu adalah meterai Allah untuk umat Tuhan. Kenapa hari itu harus jadi meterai? Kenapa bukan yang lain? Karena pertama itu adalah praktek Allah dengan manusia sebelum manusia berdosa. Pertama. Kedua, setelah diekspresikan dalam hukum Allah, itu satu-satunya ayat yang disebut ingat di dahi. Ingat. Jadi, ingat itu artinya di dahi. Simpan di dahi. Itu yang kemudian disebut dimeteraikan. Di dahi. Sementara nanti ada sabat palsu yang akan datang. Sabat palsu itu adalah counterfeit sabat yang diciptakan oleh kuasa kegelapan lewat tanduk kecil. Istilah-istilahnya, istilah nubuatan sekarang ini. Dan kita tahu pengakuannya sendiri. Kami mengubah sabat ke hari Sabtu. Jadi, kita disuruh. Dan hari Sabat palsu itu katanya juga dimeterai di dahi. Dahi juga. Selain di tangan kanan. Nah, tangan kanan itu artinya pemaksaan. Pemaksaan keyakinan nanti. Dua-dua keyakinan, tapi satu akan dipaksakan. Memaksa keyakinan. Itu yang bagian pembuatan yang kita masih tunggu penggenapannya. Jadi orang banyak berspekulasi tentang itu bagaimana caranya. Tidak apa-apa berspekulasi. Karena Yesus katakan nubuatan itu sifatnya diberitahukan lebih dulu supaya apabila ia jadi kamu percaya. Jadi kalau belum jadi spekulasi. Kalau jadi baru percaya. Jadi sudah dikasih tahu lebih dulu dan kita akan melihat bagaimana jadinya itu. Dan hari Sabat itu adalah hari di mana kita mengingat Tuhan itu sebagai pencipta sebagai kita. Kalik langit dan bumi kan, pencipta. Sebab ia menjadikan langit dan bumi dan laut dalam 6 hari lamanya. Itu yang mau diingat sebagai pencipta. Lalu first angel message apa kalau fear God and worship Him that made heaven and earth. Itu berarti hari Sabat. Jadi tidak ada kata Sabat di perkabaran malaikat ketiga, tidak ada. Tapi fear God that creates. Dan Sabat itu adalah tanda sembah Dia. Sembah dia. Artinya ada krisis penyembahan di akhir zaman. Jadi untuk pilihannya jelas, sembah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hari Sabat itu. Sabat. Dan di akhir zaman akan ada panggilan untuk berbakti kepada hari yang lain. Hari yang lain yang tidak menggambarkan Allah yang sebenarnya. Dan itu akan terjadi. Paus punya edaran terakhir ini, mengapil kepada dunia. Pertama pada 14 Mei yang lalu. Hari doa sedunia. Untuk dari semua lapisan tradisi apapun. Dan semua dengar. Dihormati oleh dunia. Jadi arah-arah kepada menyembah bukan hari Sabat sudah jelas dan ke sana ini.
Juga yang kedua, karena perubahan iklim, dianjurkan supaya harus ada 1 hari perhentian. Tidak ada kegiatan. Untuk mengurangi pemanasan global. Untuk mengurangi pemanasan global. Dan terbukti, suhu bumi bisa di halt dengan itu Berhenti pada sahabat. Jadi dengan kuasa-kuasa ini bukan kuasa Alkitab, tapi kuasa-kuasa yang lain dari kuasa Alkitab yang memberikan kuasa padanya untuk berhenti pada hari yang lain dari hari Sabat. Jadi panggilan untuk berbakti pada hari lain itu adalah hari yang salah kalau itu tidak menandai God the Creator. Iya, betul. Jadi hari yang benar untuk berbakti hanya kalau itu signifies God as the Creator ya. Tapi kalau kita disuruh berhenti hari Minggu, nggak masalah, berhenti. Asal hari Sabat juga kamu kuduskan itu. Yang nanti masalah kalau dipaksakan supaya berhenti, supaya bekerja pada hari Sabat dan berhenti pada hari Minggu. Itu baru masalah. Jadi sebagai warga negara yang baik, kalau negara bilang berhenti hari Minggu, silakan, asal jangan larang kita berhenti hari Sabat. Ini menarik sekali karena saya baru-baru baca early writings bilang begini, kalau undang-undang hari Minggu datang dan disuruh tidak boleh bekerja hari Minggu, patuhi. Tapi seperti dibilang tadi, selama hari Sabat itu kita tetap berbakti. Ya, betul. Jadi silakan berbakti hari Sabat. Hari Minggu disuruh berhenti bekerja, no problem. Ya, no problem. Malah katanya tidak bijaksana kalau kita antagonize, melawan. Nah, karena kita malah bisa menimbulkan persecution yang tidak perlu, betul. Roh Nubuat bilang justru gunakan hari itu untuk kumpul orang-orang dan ajarkan tentang kebenaran Sabat. Hari Sabat yang benar itu adalah hari yang ke-7. Mungkin pertanyaan saya untuk saudara-saudara sekalian, bagi kita profesional muda, saudara-saudara ini banyak profesional muda yang bekerja di dunia bisnis, bagaimana kita memelihara Sabat? Apakah kita bisa berargumen bahwa Tuhan itu Maha Tahu? God understand. Tuhan itu mengerti kondisi kita, kebutuhan kita. Jadi, apakah kita bisa bilang, kerja saja hari Sabat, nanti pada saatnya di mana ada pemaksaan, situ baru orang setia. Kira-kira begitu boleh? Kalau tanya sama saya, tidak. Tapi pada orang lain kan kita tidak bisa tanya begitu. Dia harus jawab pribadi sendiri. Ya. Itu pertanyaan pribadi pada masing-masing orang. Sebab kita tidak tahu dia bilang ya atau tidak. Atau bilang ya padahal tidak, atau bilang tidak padahal ya. Jadi serahkan kepada conscience-nya sendiri. Mestinya conscience-nya itu diatur dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan cenderung menghakimi. Ya, betul. Karena kita hanya bisa bersaksi, bukan menghakimi. Ya. Jadi doakan dia, ajak dia supaya buat yang benar, yang kita tahu benar. Ya. Tapi mungkin juga dia tahu itu benar for dia. Diserahkan kepada conscience. Disitulah tempatnya kita harus bertanggung jawab pribadi. Terima kasih, Sister. Jadi kita perlu mengingat dan meminta Roh Suci untuk menuntun kita bagaimana cara memelihara Sabat. Jadi saya kira ini diskusi yang sangat komprehensif. Kutipan dari cover ini Roh Nubuat seluruh pelajaran sekolah Sabat dan sangat dalam. Messages halaman 305 mungkin saya bisa kasih konklusi terakhir dalam bahasa Inggris bunyinya, be sure the Sabbath is a test question. And how you treat this question places you either on God's side or Satan's side. The mark of the beast is to be presented in some shape to every institution and every individual. Kita perlu untuk melatih otot iman kita, melatih kesetiaan kita
memelihara Sabat agar pada saat kasih. persecution nanti Objek kasih. kita memiliki Merancangkan otot penciptaan iman dari yang kuat awal untuk mempertahankan sampai kebenaran sebagai Sabat. ekspresi kasih pada manusia. Walaupun manusia belum ada, ekspresi kasihnya sudah disiapkan lebih dulu. Dan setelah manusia ada, lebih banyak lagi kasih ditunjukkan padanya. Di tempat aman dan indah, Eden, Firdaus, ya. Tidak ada kekurangan apa-apa. Apa semua yang diperlukan ada. Hanya saja bahwa Tuhan mau kita berbalas kasih. Untuk berbalas kasih kepadanya harus ada power of choice. Untuk menyambut kasihnya atau menolak. Maka dia ciptakan manusia atas gambar, peta, dan gambar Allah. Itulah manusia, membedakan kita dari brute. Ya. Kita boleh memilih Tuhan atau memilih setan. Dan Tuhan tidak perlu taruh malaikat jaga itu pohon larangan. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah dikatakan sama kita, sudah dinyatakan sama manusia. Kasih Allah. Kalau dia mau tidak mengasihi Allah lagi, itu berarti pilihannya sendiri. Dan kalau pilihannya harus dihormati, binasa. Tapi sedangkan dia sudah pilih salah, Tuhan mengupayakan kasihnya kepadanya. Dengan menjanjikan second chance, yaitu penebusan. Gantinya dia mati, kalau percaya sama Yesus, gantinya dia mati, Yesus mati baginya. Betapa besar kasih Tuhan. Jadi, jangan kita ragu tentang kasih Allah kepada kita dalam segala bentuk apapun kehidupan kita ini. Allah sangat mengasihi.